diklat gitu loh. Jadi kami terus berkoordinasi dengan Pak Sulistyo ini kan. Kadang-kadang data masih mentah aja saya sudah kirim nih. Jadi kadang-kadang itu sama kawan-kawan terakhir gimana pertumbuhan ekonomi kita Tanggamus tahun 2024 bisa 5,8 saya katakan sama beliau. Itu bisa Pak, bisa saya bilang. Harganya murah kita semua di sini. Nah, untuk itu pada kesempatan ini Pak Bupati dan Bapak Kepala Dinas bahwa dalam hal penyediaan data untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi ini tidak banyak sebenarnya data-data yang disajikan oleh BPS itu yang pengumpulan datanya dilakukan secara langsung oleh BPS. Sebenarnya tidak banyak. Hanya saja dari beberapa kegiatan pengumpulan data yang dilakukan BPS memang digunakan sebagai basis data untuk menghasilkan indikator-indikator makro, gitu ya Pak Mulya, indikator strategis. Apakah itu kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Statistik sektoral, mungkin teman-teman saya pada saat saya berada di Sentul kemarin bersama Pak PJ dan Pak Atas, Kepala Dinas Provinsi, melakukan koordinasi dengan Bapak ya, Pak Asisten terkait kegiatan pembinaan statistik sektoral dan penyampaian hasil RPSS 2024. Mungkin mohon support dari Pak PJ untuk bisa hadir sehingga bisa kedepannya statistik sektoral kita semakin baik gitu dan bisa mencapai predikat baik gitu ya, tidak cukup baik. Terakhir mungkin saya mohon support dan kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya sehingga BPS dan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus bisa bersinergi dengan baik untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Tanggamus. Kesempatan hari ini saya dapat kehadiran ini sahabat lama. Sudah together forever ya. Terakhir ketemu di sini sama Pak Atas ya. Selamat datang di Tanggamus, Pak Atas, Pak Lindo dan Udis. Juga yang baru, Ibu Nika tadi sudah ngobrol tadi pagi. Seperti ngobrol, selamat datang juga di Tanggamus. Juga teman-teman dari BPS, ada Pak Maulana, ada Pak Sulistyo, Bu Intan, Pak Aan, dan Kasubag, Pak Abrianto. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asisten 2. Beliau ini lama di Bapeda, Baperida istilahnya di sini ya. Baperida. Nah, pengganti beliau ini Pak Doni Sangaji. Pak Doni ini tadinya di Cipta Karya sama Pak Thomas Edwin. Beliau ada panggilan hati, panggilan jiwa, beliau balik lagi ke Tanggamus. Karena memang dulu beliau berkiprah di Baperida Tanggamus. Nah, beliau balik lagi, di sebelahnya itu ada Kadis Pendidikan Pak Yadi Mulyadi, namanya kayak saya. Ada Kadis Perikanan Kelautan Pak Dharma. Sebelahnya ada Pak Taufik dari Kadis Pendidikan. Kesehatan, siogianya ini teman-teman dari pertanian. Saya bingung apa sebabnya, kok pertanian tidak hadir tepat waktu. Kalau kita di provinsi itu Pak Arinal itu sejam Pak ya, sejam sebelum dimulai rapat itu sudah hadir. Memang itulah tipologi ASN. ASN itu kalau dikencangin Pak, saya kasihan. Jadi mereka hadir walaupun gagal. Kendor mereka leha-leha. Jadi range-nya itu harus dijaga antara kenceng dan kendor. Kalau di kendor, apa istilah kemarin di Pak siapa kemarin Budi Gunawan ya, otoritarian. Jadi otoritarian itu lemah, masyarakatnya lemah gitu loh. Masyarakatnya lemah walaupun negaranya kuat. Nah itu yang memang tidak kita kehendaki. Alhamdulillah hari ini menerima silaturahmi kawan-kawan dari BPS Provinsi dan Kabupaten. Nah bicara BPS Pak, rasanya Pak Atas sudah memahami lah kalau saya ini memang nggak bisa dipisahkan dari BPS. Udah dari awal dulu, dan beberapa pimpinan ya, Bu Yeni ya, dari Bu Yeni, Pak siapa lagi? Pak Faisal, baru Bu Endang Yani, baru Pak Atas ya. Kita terus
berkomunikasi, dan teman-teman di bawah juga banyak. Ya. Terakhir siapa yang ke ini Jawa Timur, Ibu Bu Nurul ya, yang Sulawesi, Pak siapa dia? Pak Rianto. Bukan. Sulawesi. Ya, banyak lah. Artinya saya cukup komunikatif di PPS. Kenapa? Pertanyaannya, kita sama-sama memahami, mengetahui bahwa semuanya kita membutuhkan data. Ya. Data itu adalah simbol kehidupan, kalau saya agak berlebihan. Dengan data kita bisa mulai kehidupan kita, bisa mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan pagi. Kalau jujur, bangun pagi itu saya melihat angka. Melihat angka jam berapa saya harus bangun gitu kan, sebelum alarmnya berbunyi. Karena saya biasa pasang jam 4 pagi. Sebelum jam 4 saya terbangun jam 2, jam 3 ya, rutinitas lah itu. Kalau sempat ya melaksanakan kewajiban, selamat malam, kalau tidak ya tunggu subuhan saja. Nah itu angka. Jam berapa saya harus ke kantor juga tidak terlepas semuanya. Nah yang lain semuanya memang tergantung dengan data-data, termasuk di awal bulan dan akhir bulan bicara gaji dan tunjangan mungkin. Itu selalu dilihat, mengecek rekening itu kan, karena ini data dan fakta. Bagaimana data itu menjadi suatu evidence, menjadi fakta bagi pemerintah sendiri, itu sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan. Sehingga nanti akan terukur, efektif dan efisien. Nah, ini yang berulang kali disampaikan oleh kemarin waktu kita di Sentul ya. Saya itu bermain data semua itu. Tapi saya sayang, saat itu teman-teman BPS tidak menyebutkan satu data. Hanya bilang mencatat data loh. Iya, harus ada ya. Mencatat Indonesia. Data Indonesia. Kenapa slogannya mencatat Indonesia, tidak bicara satu data? Kenapa? Tantangan kita semua adalah satu data, Pak. Indonesia akan cepat berbenah. Kenapa? Di depan mata Indonesia itu ada jangka panjang, Indonesia Emas 2045. Yang jangka pendeknya itu sudah di depan, yaitu bersama Indonesia Maju. Sebelum 3 fase lagi, 15 tahun ke depan, yang melengkapi terhadap Indonesia Emas 2045. Dari situ memang banyak PR yang harus kita sepakati bersama. Ketika memang ada Perpres 39 2019, satu data ya, terus ada lagi Kemendagri membuat SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Terus satu lagi dari Menpan, SPBI. Ya itu semuanya bicara begitu. Di tengah ego sektoral, kementerian dan lembaga. Saya dulu waktu rakor dengan Pak Jokowi, saya menyimak dulu Ibu Risma itu sebagai Mensos. Dengan gagah dan lantangnya beliau akan mengupdate kembali data DTKS. Kita ingin semua bagaimana masyarakat Indonesia, baik pemerintah di pusat daerah itu sama-sama tadi dalam rangka Hari Pahlawan itu menuntaskan masalah kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan salah satu contoh akan efektif kalau memang datanya valid. Selama ini Kemensos buat data juga DTKS. Kenapa kita tidak sepakat? Ya sudahlah, kasihkan ke BPS. Kita percaya bahwa data itu akan dipakai. Ya, ini PR kita semua, PR Republik. Pemilu, pilkada. Teman-teman di Mendagri masih juga. Duk capirnya tadi kan dalam rangka Bainik. Nah ini jumlah penduduk masih ada 2 versi, by Kemendagri, by BPS. Tapi saya bersyukur yang satu ini akhirnya lebur jadi satu, antara Siskrop dan KSA. Yang awal dulu akhirnya Pak Arinal nyebut-nyebut angka KSA. Tipologi pemakai pemerintah maupun swasta itu biasanya menyenangi angka-angka yang unggul, Pak. Angka-angka yang memang dipandang memang menguntungkan. Misalnya jumlah produksi gabah by Siskrop Kementan 3,2 juta untuk Lampung. Ternyata teman-teman BPS bilang hanya 27 2023. Itu yang sering kali disampaikan oleh Pak Inan. Di ruangan tuh ada Pak Atas tadi. Kok Pak Atas di mana ya? Iya, artinya Pak Atas menghormati, menghargai beliau ya. Artinya itu kan tokoh politik. Statement politik itu memang kadang-kadang masih ada tanda question tag di situ.
Ya, tapi teman-teman BPS yang lebih tahu. Tapi syukur saya cermati di Dinas Pertanian mereka sudah merefer terhadap data BPS. Saya dengar ceritanya Pak Kusnardi, Pak Kusnardi itu asisten tua. Aduh gimana ya mempertanggung Bu Eko, mereka sebenarnya galau karena di hati kecil mereka sendiri nggak setuju dengan data Kementerian Pertanian. Tapi itulah yang ke depan artinya untuk menjahit NKRI, mendorong terhadap isu-isu permasalahan yang harus diselesaikan cepat. Dan kita sepakat semuanya memang based data, ya. Beberapa hal memang pemerintah daerah sendiri, Pak Atas sudah ikut juga berkontribusi yang selama ini memang belum terbangun komunikasi dengan BPS. Nah, isu-isu data statistik sektoral juga kita usahakan memang bisa dikomunikasikan. Di provinsi saat itu PR bahwa data industri tidak sepenuhnya bisa didapat oleh kawan-kawan BPS terhadap dinas. Baru setelah saya dorong bagaimana ini bisa bahwa potret BPS tentang Lampung yaitu harus paripurna. Jangan nanggung jangan sebelah-sebelah, artinya yang tersampaikan nanti ya itulah fakta sebenarnya untuk Lampung. Nah ini PR bagaimana nanti potret pembangunan ekonomi, sosial, ini yang harus kita komunikasikan dengan baik. Saya ingin nanti Ibu Niken lebih akrab, Pak Doni sering-sering main ke BPS, yang ngobrol bagaimana debaran jantung menunggu rilis Oktober Maret seperti apa. Ya, karena semuanya bersumberkan BPS. Politik akan lebih awal menyampaikan situasi masalah politik ipolek sosbud hangkam yang ada di suatu daerah berdasarkan di BPS. Apalagi masalah ekonomi, ini yang paling utama. Masalah ekonomi itu mencerminkan tata kelola negara, pemerintah itu dari data ekonomi. Demikian juga data pembangunan sosial, ya. Memang semuanya itu bersumber BPS. Ini segalanya lah sebenarnya BPS itu menjadi landasan tolak ukur berapa nanti kebutuhan energi yang bisa diwujudkan untuk pembangunan. Nah ini harapan ke depan memang BPS semakin lebih baik, semakin lebih profesional. Walaupun di luar sana kalau masih ada yang ya suara-suara sumbang, anggap itu tantangan. Yang Pak Atas yang ke depan, saya pun sering dengan almarhum Bu Endang sering berdiskusi bagaimana mengemas bahasa ini, karena kadang-kadang pemerintah itu hanya mau dipuji-puji aja Pak. Pemerintah itu nggak mau dikritik, nggak banyak pemerintah itu senang dipuji-puji. Padahal sebetulnya kita ingin apa faktanya, apa as a matter of fact itu apa yang terjadi, itu sebagai cerminan untuk lebih banyak lagi berbuat, membenahi. Nah ini yang kita butuhkan. Nah ke depan ya kita harapkan BPS lebih merepresentatifkan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik daerah dan pusat itu Pak. Kita masih ada PR, isu-isu lain tentang masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, apalagi sekarang ada Astacita. Astacita 8 misi itu tentunya itu tidak terlepas memperkokoh ideologi Pancasila, ya Pancasila, demokrasi dan HAM. Memperkuat sistem pertahanan, keamanan negara dan kemandirian bangsa untuk ketahanan pangan, energi dan air, untuk ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, ya, meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Itu kan misi ketiga. Memperkuat sumber daya manusia, sains teknologi, ya, melanjutkan industrialisasi dan hilirisasi untuk nilai tambah. Terus membangun dari desa dan dari daerah bawahan untuk kemiskinan dan ekonomi. Terus reformasi politik, birokrasi dan hukum. Terakhir reformasi tentang lingkungan, budaya dan agama. Nah ini memang yang harus turun nanti ke daerah, baik provinsi dan kabupaten kota. Ada 17 program prioritas dan 8 program hasil cepat terbaik. Nah itu kan nggak lepas dari data, ya, data yang memang seperti apa
di mana dan mau kemana. Logikanya gitu, kalau kita membangun itu kita ada di mana, itu datanya. Kita mau kemana, di posisi kemana, perlu energi berapa, seperti apa. Jadi statistik sektoral itu memang menjadi feedback bagi pemerintah untuk melakukan atau melahirkan kebijakan terhadap programnya. Itu yang harus dilakukan ke depan. Termasuk Tanggamus. Tanggamus mungkin ini bisa jadi dari berbagai sumber data bahwa Tanggamus itu ada 20 kecamatan, ada 2.948 km persegi, 660,5 jiwa ya. 662.000 jiwa. Nah inilah Tanggamus, data demografi seperti apa, ke depan bagaimana nanti butuh makanan bergizi, susu gratis, saya sudah mulai hitung kawan-kawan. Nanti Pak Asisten dengan Bapak Rida dengan lingkup pertanian ngobrol sama ini, jadi Tanggamus sudah cepat Pak datanya. Kalau nanti Pak Menko, Pak Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pangan butuh, Tanggamus cepat. Provinsi pun sudah saya kasih tugas, Bu Lisa, Bu Lili, Pak Bani Pertanian sama Tuti, mereka paparan minggu depan. Saya kan asisten di provinsi. Saya melihat bagaimana konsep mereka, faktanya apa, mau kemana, bagaimana tentang kebutuhan gizi di provinsi. Bicara swasembada, ya, swasembada seperti apa mewujudkannya. Ini pertanyaan mana? Pak Jatuh mana? Sakit Pak. Hah? Sakit Pak. Oh sakit. Yang baru Pak Henry perkebunan panggil semua ya. Ah kalian ini. Jadi kira-kira seperti itu Pak Atas. Kami ingin sekali artinya terkomunikasi dengan baik pemerintah daerah ya. Karena memang sebagai pijakan dari sebagai segalanya lah kata BPS. Nah alhamdulillah yang memang sudah menjadi modal bagi kita perjuangan dulu. Saya legasinya beliau Bu Yani data sosial. Registrasi sosial ekonomi itu saya minta itu dijadikan pegangan. Itu aja sebenarnya Pak, selesai lah kita nggak usah pusing-pusing. Sebenarnya kan itu sudah di sensus saat itu. Insya Allah itu sudah mewakili situasi kondisi di masing-masing wilayah dan daerah. Apa yang jadi kebutuhannya, misalnya untuk PKH, BLT, kemiskinan, ya udah itu datanya. Siapa yang berhak selama ini kan diupload oleh kepala desa. Kadang-kadang tidak representatif, kalau itu pamannya, itu ponakannya, dimasukkan di situ. Padahal ponakannya punya 3 pajero, masih harus menerima beras CPP, ya kan? Beras ras kita ini kan tidak elok. Kita ingin memang benar-benar data itu menjadi suatu fakta, sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat dan sesuai. Ini kita harapkan di depan, Pak, khusus Tanggamus, kita ingin dipotret secara utuh gitu. Jadi tidak hanya dipotret pinggir-pinggirnya saja. Jadi biar mewakili, oh itu segi 4, itu segi 3. Kalau sebagian masih banyak persepsi, itu segi 4, itu segi 3 ya, karena potretnya nggak utuh. Nanti saya minta kawan-kawan ini bertukar dengan BPS seperti apa memahami data statistik sektoral. Di samping PR satu data ya, PR satu data itu butuh interoperabilitasnya seperti apa, berbagi pakai, metadata-datanya, standarisasi data, referensi datanya. Nah ini yang memang kita ingin kualitas data kita tuh teruji lah, apapun bentuknya. Kalau ada bias, ada yang ini, ya di atas 80% lah. Ya, kita katakan Bu Deken, ini Bu Deken ada Pak Hendra, emang mantan Bapak dan semua nih, Pak Doni, ya bisa TikTokan lah. Ya, jadi lebih enak ke depan. Artinya kalau melihat struktur khusus buat Tanggamus malah sudah mulai berproses. Dia lebih banyak diwakili oleh pertanian, 39% ya. Dan keduanya perdagangan dan jasa. Harusnya memang bagaimana hilirisasi ngangkat nih, di posisi 6%, masih rendah. Makanya saya lihat PDRB-nya itu per kapita masih nomor 2 terendah ini. Di Provinsi Lampung 29 juta ya, 9 juta. Padahal DKI itu sudah 62. Lampung itu 48, 49 ya, Provinsi Lampung per kapita. Bandar Lampung 62, Bandar Lampung 62, Bandar Lampung. Nah, apa yang dijelaskan oleh beberapa Menko itu yang mau diingin itu, waduh.
berat itu yang budikan kemarin ya. Saya nyimak itu di tengah ngantuk juga, AC-nya dingin. Tapi karena dia bermain data statistik, saya nyimak di situ ya. Kembali yang kemarin tadi pagi saya sampaikan budikan Pak Presiden kemarin saya putus. Pak Presiden sudah melempar ICOR ya di situ. Tapi kenapa tidak nembak ke investasi di situ? Itu yang sulit ya sebenarnya. Kenapa tidak langsung tekankan bagaimana incremental capital output ratio ini kita masih 6 ya? 6 kan? 6 kita ingin kisaran 4. Nah itu bagaimana? Membangun konektivitas, semua regulasi itu dipermudah di pelabuhan, ya, di perizinan. Nah itu yang memang kalau memang ingin ke sana ke investasi dalam rangka mengangkat pertumbuhan ekonomi. Belum lagi beliau mengkritisi pakar-pakar ekonomi yang pesimis dengan capaian 8%. Saya juga ada betul tuh, tidak ada 8% ya. Kenapa? Buka di LPJP, teman-teman Bapak itu hanya memprediksi 6%. Karena di 6% itu 2038 itu menjadi income trap gitu, keluar gitu. Nah kalau 6% berapa nih? Nanti berapa persen udah dibuat simulasinya. Kalau Pak Presiden 8%, kata kemarin Pak Menko, Pak Erlangga, PMDN kita harus 3.000 miliar US katanya harus masuk kalau mengangkat 80%. Dan dengan ketentuan pertumbuhan investasi 10%. Karena investasi kan nomor 2 dari sisi demand ya. Yang paling banyak tuh 38 ke atas tuh konsumsi rumah tangga. Sebagai pemerintah itu rendah, Pak. Government spending itu biasanya di pos 10%. Cuman bagaimana government spending itu bisa menjadi stimulan, jadi prime movernya terhadap pembangunan. Ini yang memang nggak mudah. Udah tepat aja belum tentu bisa mungkin, apalagi nggak tepat. Program-program yang tidak tepat dan yang kemana jelas itu memperlambat terhadap pertumbuhan ekonomi satu daerah. Kata kunci lain memang harus lengkap dari hulu, dari primer, sekunder, tersier. Primer boleh produktivitas teman-teman pertanian tingkatkan, tapi jangan lupa mendorong hilirisasinya dan melengkapi terhadap tersiernya. Nah, itu yang nanti Bu Niken yang akan ngasih ilmunya kawan-kawan seperti apa sehingga Pak itu terdesain dengan baik. Mungkin ini yang kita harapkan Pak ya, artinya beberapa hal kita ingin lebih baik lagi. Harapan Pak Presiden ya, saya salut semangat beliaunya, api-api, tanpa kayak pidato itu nggak mau konsep dengan teksnya lepasannya, tapi benar itu yang disampaikan beliau, terutama untuk kebutuhan makan cepat itu, makan cepat ya, terus susunya, nah ini seperti apa nanti kebutuhan susu, kita bicara susu apa kalsium ya, seharusnya kalsium sebetulnya. Karena susu itu kalau yang itu gula Pak, atau begini, susu itu gula tapi sebenarnya kalsium, yang benar itu kalsium yang untuk pertumbuhan anak. Tapi oke lah kita tunggu dari pusat seperti apa instruksinya, apakah nanti ada di dinas kesehatan, apa di pendidikan, apakah nanti mungkin di pertanian, karena kita tunggu cukup juknis dari pemerintah pusat, dari Badan Pangan Nasional, Badan Gizi itu sudah disampaikan ya kemarin insight-nya, informasinya, sehingga orang-orang daerah kemarin semuanya menyimak. Walaupun kita dikurung berapa jam ya dari jam saya dari jam 6 loh, dari jam 6 itu baru dibuka saya udah masuk, jadi saya jam 6 pulang jam 6 di Sentul itu Pak seharian, dan saya masih simpan datanya di sini semua. Jadi ini akan kita tindak lanjuti Pak Atas. Saya berharap Ibu Nika jangan buru-buru ditarik, karena di tangga bus ini nanti beliau nyaman. Beliau timbang berapa sekarang beratnya, nanti setengah tahun timbang lagi. Karena banyak kulineran. Oh gitu. Makanan ikannya, olahan ikannya banyak-banyak, enak-enak. Dan udaranya sejuk ya Pak ya? Sejuk, makan ikannya banyak. Nanti ada sop ikan tuhu, ya, belum marlin. Terus ikan apa layurnya itu udah berminyak ya. Layur, udangnya tongkol di sini, udang abang pokoknya lengkap lah. Siap-siap ibu tidak diet di sini. Waduh, jangan Pak. Ya jadi ya kalau mulai merasa jenuh boleh bermain kepada lambung, tapi ibu harus
potret bagaimana Tanggabos ini ke depan. Kita ingin membenahi ekonominya lah. Apakah kemarin saya lihat kawan-kawan ini potret sumbangan dari potensi pesisirnya udah masuk belum? Karena kan dia punya Teluk Sumatera 202 km. Nah, pengembangan pesisir ini harapan kita menjadi akumulasi dalam perhitungan tadi, nilai tambah barang dan jasa untuk suatu kegiatan ekonomi suatu daerah dalam waktu tertentu. Nah, itu kita inginkan gitu. Nanti jangan sampai ke depan Tanggabos tertinggal. Nah, bagaimana nanti formulasi yang baik kita minta masukan. Kenapa? PDB per kapita itu kan pembaginya adalah jumlah penduduk. Ya, kalau Bengkulu mah udahlah 2 juta penduduk, Bangka Belitung 1 juta penduduk atas, Lampung 907 juta, itu nggak mudah. Tapi bagaimana India, Cina dengan jumlah penduduknya ekonominya unggul. Nah, itu sisi mana, variabel mana yang memang harus diterapkan oleh pemerintah untuk membenahi itu. Ya, kita simak begitu waktu debat gubernur Pak Atas tanya yang pertama diskusi ekonomi oleh panelis ditanya di bidang perkebunan kopi itu angka jalan barat ya Pak, 26 juta per kapita itu angka jalan barat. Bagaimana jawaban dua kandidat gubernur situ belum paripurna saja. Nah, kita ingin Tanggabos dari 29 juta merangkaklah ke atas gitu. Ya, mulai diisi dengan kegiatan-kegiatan MICE. Kemarin ada fun run, UMKM mulai banyak yang dibeli gitu ya. Saya ingin juga nanti ada kegiatan lomba musik, jadi orang ramai di sini Pak. Harus beli musik, nggak ada obat yang lain. Tapi dengan catatan daerahnya harus aman. Tidak ada orang yang memang merasa diganggu, itu kan kunci pertumbuhan. Ketidakstabilan politik, ketidakstabilan hukum, ketidakpastian hukum, ya masalah keamanan itu kunci utama. Kita harapkan semuanya tadi tumbuh secara inklusif, ya jangan sampai ekonominya tinggi, kemiskinannya tinggi. Nah ini nggak enak, nggak elok Pak. Kita ingin kemiskinannya rendah, ekonominya tinggi, IPM-nya lebih baik lagi. Kemarin saya ngintip di paparan itu juga rata-rata lemas pelan rata-rata 8 tahun. Hanya Kepri yang mulia, Pulau Riau, mana tadi? Kok Aceh lumayan baik ya saya? Lampung hanya 8 berapa? 8,2. Kepri itu 11. Itu gimana Kepri itu? Apa penduduknya sedikit? Atau memang sudah teredukasi dulu? Kerajaan maju itu. Nah, Lampung itu kan banyak pendatang. Pendatang katanya di bawah 20%. 40% itu dari Jawa katanya. Nah, atau dari indigenesnya memang tidak mau meningkatkan pendidikannya, ini harus cari obatnya supaya rata-rata lama sekolah di Lampung itu lebih baik. Tanggabos 7 berapa ya? 7,3. Nah itu masih perlu effort lagi untuk ngangkat, untuk mengungkitnya. Nah harusnya juga ini Pak Hendra Perindak dihadirkan, pertanian, karena ini sangat bergantung sekali dengan data. Terus kita kesehatan ya Pak Topik ya. Kesehatan itu bagaimana kematian ibu, kematian bayi. Nah, isu-isu tentang kesehatan ini ya, berhubungan dengan transformasi kesehatan dan pilar itu kita ingin dorong seperti apa stunting dari SKI ya. SKI, nah ini kita ingin program stunting itu sama dengan kondisi yang ada di Tanggabos. Ternyata setelah saya lihat data EPPGM-nya itu hanya 2,6 bayi yang stunting. Tapi stunting Tanggabos 17. Oh berarti ini perlu sensitifnya nih yang lemah. Karena yang ditimbang itu sudah 90% lebih kan. Kenapa di situ stuntingnya pendek itu hanya 2,6%. Tapi kenapa stuntingnya masih 17? Berarti masalah lingkungan, ODF-nya, air bersihnya itu perlu pembenahan. Nah seperti itu Pak Atas yang diambil kebijakan programnya. Dari data, jadi datanya begini, ya, ini benar ini. Jangan orang ngarang menghayal, buat programnya menghayal bangun ini, tapi nggak jelas mau kemana, tidak terukur, ya, tidak terukur, tidak berpola. Nah ini beberapa PR yang memang harus menjadi landasan acuan dan mereka mempercepat pembangunan. Biasanya
orang yang senang dengan data dia cepat Pak masukkan pembangunan karena dia tahu energinya sedikit tapi dia harus efektif. Dan bagi yang nggak hobi nggak terarah nanti pembangunannya. Mungkin itu sementara mengawali overview pada siang hari ini. Monggo Pak Atas, Ibu Niken kalau ada hal-hal yang memang harus disampaikan, kami dengan tangan terbuka dan senang hati bersama-sama BPS untuk bisa menikapi. Kami juga siap kalau memang harus begitu, data ya sudah boleh buat. Misalnya tentang inflasi, tentang IPM, tentang pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang memang kita harapkan akan menjadi lebih baik. Tapi kalau memang kondisinya pertumbuhannya melambat, ya boleh buat. Jadi artinya treatmentnya yang memang harus dipercepat ke depan. Tapi dengan syarat tadi kita ingin data yang kita berikan nanti atau diperoleh oleh teman-teman BPS masuk semua. Jadi memang benar-benar potret utuh untuk Tanggamus. Yang sampai orang lihat ini apa yang dikerjain kepala daerahnya, kok hasilnya nggak tercermin gitu. Orang kan akan mengukur gitu, pasti dulu. Semua orang kan tentu berlandaskan data BPS. Maupun LSM, media, tokoh politik, pengacara, semuanya sepakat untuk mengoptimalkan data BPS. Mungkin itu Pak Atas, monggo silakan kita akan diskusi. Silakan Pak. Ini dari perkebunan nih Pak, dari perkebunan dinas.